Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran geografi hari ini. Hari ini kita akan menjelajahi kawasan Asia Tenggara, sebuah wilayah yang sangat unik. Asia Tenggara bukan hanya kaya akan budaya, tetapi juga memiliki posisi yang sangat strategis, kekayaan alam yang melimpah, dan tentu saja berbagai tantangan sebagai kawasan negara berkembang. Kita akan membahas letak dan batas wilayah, negara-negara yang ada, kondisi alam, iklim, sosial budaya, ekonomi, sampai permasalahan yang dihadapi Asia Tenggara. Jadi, siapkan diri kalian, mari kita mulai perjalanan ini. Asia Tenggara terletak di antara 28 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat hingga 141 derajat bujur timur. Wilayah ini berbatasan dengan Tiongkok di utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, serta India dan Bangladesh di bagian barat. Letaknya yang strategis menjadikan Asia Tenggara sebagai jalur perdagangan internasional. Selat Malaka, misalnya, merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini memberi keuntungan besar, sekaligus tantangan bagi negara-negara di kawasan. Di Asia Tenggara terdapat 11 negara. Mari kita lihat sekilas ciri khas masing-masing. Pertama, Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, kaya akan sumber daya alam dan budaya. Kedua, Malaysia, negara dengan perkebunan kelapa sawit yang luas, serta industri modern. Ketiga, Singapura, negara kecil namun menjadi pusat perdagangan dan keuangan dunia. Keempat, Thailand, dikenal sebagai negeri 1000 pagoda dan pariwisatanya yang mendunia. Kelima, Vietnam, negara agraris yang kini berkembang menjadi basis industri. Keenam, Laos, negara yang tidak memiliki laut, tetapi kaya akan sumber daya air, terutama Sungai Mekong. Ketujuh, Kamboja, terkenal dengan warisan budaya dunia, yaitu Angkor Wat. Kedelapan, Myanmar, negara yang kaya akan tambang, namun masih menghadapi konflik politik. Kesembilan, Brunei Darussalam, negara kecil dengan kekayaan minyak dan gas. Ke-10, Filipina, negara kepulauan dengan sektor jasa dan pariwisata yang besar. Dan yang terakhir Timor Leste, negara termuda di kawasan, yang sedang membangun perekonomiannya. Asia Tenggara memiliki kondisi alam yang sangat beragam. Kawasan ini termasuk dalam jalur Ring of Fire, atau cincin api Pasifik. Artinya, banyak gunung berapi aktif terdapat di sini, misalnya Gunung Merapi di Indonesia dan Gunung Mayon di Filipina. Sungai-sungai besar juga memberi kehidupan bagi jutaan orang, misalnya Sungai Mekong yang panjangnya lebih dari 4.000 km dan mengalir melalui 6 negara. Hutan hujan tropis di Kalimantan dan Papua bahkan disebut sebagai paru-paru dunia. Iklim Asia Tenggara sebagian besar tropis basah, dengan 2 musim utama, musim hujan dan musim kemarau. Curah hujannya tinggi, sehingga cocok untuk pertanian padi, perkebunan, dan hasil bumi lainnya. Namun, wilayah ini juga rawan bencana, gempa bumi, tsunami, letusan gunung, banjir, hingga badai tropis kerap terjadi. Contohnya, topan Haiyan yang melanda Filipina pada tahun 2013 menimbulkan kerugian besar. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi alam Asia Tenggara adalah sumber kekayaan sekaligus tantangan. Asia Tenggara adalah kawasan yang penuh warna dalam hal budaya. Ada ratusan bahasa yang digunakan, seperti bahasa Indonesia, Thai, Khmer, Tagalog, Lao, dan masih banyak lagi. Agama di kawasan ini juga beragam. Islam menjadi mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Agama Buddha dominan di Thailand, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Kristen menjadi mayoritas di Filipina dan Timor Leste. Sementara Hindu berkembang di Bali, Indonesia. Kesenian tradisional menjadi bagian penting dari identitas bangsa. Indonesia terkenal dengan wayang dan batik. Kamboja memiliki tari apsara yang indah. Thailand memiliki festival Songkran, sementara Vietnam dikenal dengan tarian naga dan singa. Masyarakat Asia Tenggara sebagian besar masih hidup dengan pola agraris, khususnya di desa-desa. Namun, di kota-kota besar, modernisasi sangat terasa. Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Manila kini menjadi kota metropolitan yang terus berkembang. Perekonomian Asia Tenggara masih didominasi sektor pertanian dan perkebunan. Padi menjadi tanaman utama,
dengan Thailand, Vietnam, dan Indonesia sebagai penghasil beras terbesar. Perkebunan kelapa sawit dan karet juga mendominasi di Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Tambang minyak dan gas menjadi andalan Brunei, Malaysia, dan Indonesia. Selain itu, pariwisata menjadi sektor penting, dengan destinasi terkenal seperti Bali di Indonesia, Phuket di Thailand, Boracay di Filipina, dan Halong Bay di Vietnam. Meski begitu, terdapat perbedaan tingkat perkembangan ekonomi antar negara. Singapura sudah menjadi negara maju dengan basis perdagangan, perbankan, dan teknologi. Sementara Laos, Kamboja, dan Timor Leste masih berjuang dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa Asia Tenggara adalah kawasan yang beragam, dengan potensi besar namun juga kesenjangan antar negara. Tidak bisa dipungkiri, Asia Tenggara menghadapi banyak permasalahan. Pertama, kesenjangan ekonomi antar negara. Ada negara kaya seperti Singapura dan Brunei, tetapi ada juga yang masih miskin seperti Laos dan Timor Leste. Kedua, masalah lingkungan, seperti deforestasi, polusi udara, banjir, dan kabut asap yang sering terjadi di Indonesia dan Malaysia. Ketiga, konflik politik dan sosial, seperti krisis di Myanmar. Keempat, urbanisasi yang cepat menyebabkan kemacetan, polusi, dan munculnya permukiman kumuh di kota besar. Namun, ada harapan. ASEAN menjadi wadah kerjasama negara-negara Asia Tenggara dalam mengatasi masalah bersama, mulai dari ekonomi, politik, hingga lingkungan. Sahabat geografi, Asia Tenggara adalah kawasan penuh potensi. Kekayaan alam, budaya, dan posisi strategis menjadikannya sangat penting bagi dunia. Namun, semua potensi itu harus dikelola dengan baik, agar kawasan ini bisa maju bersama. Sebagai generasi muda, mari kita pelajari, cintai, dan lestarikan kekayaan Asia Tenggara. Karena di tangan kita, masa depan kawasan ini akan ditentukan. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.